Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa iNews TV, program Cahaya Kalbu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada kesempatan kali ini kita bisa bersama kembali untuk berbincang-bincang tentang bagaimana membentuk karakter anak melalui media sekolah. Alhamdulillah bersama kita hari ini telah hadir Ustadz Zainal Arifin, Magister Pendidikan, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 4 Samarinda. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita akan berbincang bagaimana sekolah bisa membentuk karakter anak didik kita melalui media sekolah. Bagaimana tentang pola, bagaimana tentang cara dan sebagainya. Tentunya akan menarik ketika nanti akan dibahas oleh praktisi kita, Ustadz Zainal Arifin dari SD Muhammadiyah 4 Samarinda. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Segala puji bagi Allah, salat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendidikan anak itu menjadi sesuatu yang sangat urgent dalam kehidupan kita, karena memang kita mempersiapkan generasi yang akan datang. Dan pendidikan anak itu sebenarnya adalah penanggung jawabnya adalah orang tua. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Kalau saya perumpamakan mendidik anak itu laksana menanam tumbuhan. Yang pertama biji, benih. Benih itu adalah hereditas. Jadi keturunan bapak, ibu, suami, istri yang soleh-solehah akan membuahkan benih yang bagus. Benih tidak akan bisa tumbuh manakala tidak ditanam di tanah. Maka kemudian ada tanah, kemudian ada pupuk, ada air, ada sinar matahari. Itu yang kemudian disebut dengan lingkungan. Dan lingkungan itu terdiri menjadi tiga. Ada lingkungan keluarga, ada lingkungan sekolah, dan ada lingkungan masyarakat. Kalau kemudian masing-masing komponen, baik itu dari hereditas keturunannya baik, kemudian masuk pada lingkungan yang baik, insya Allah akan mendapatkan generasi-generasi yang baik. Profesor Zakia Darajat, ahli ilmu jiwa agama itu menyatakan bahwa usia 0 sampai 12 tahun itu adalah usia yang sangat menentukan kepribadian seorang anak. Jadi manakala kemudian kita sudah besar seperti ini, kita jalan, ada surau kecil, maka ingatan masa lalu kemudian akan muncul. Oh, saya dulu ketika kecil pernah ngaji di situ. Ketika jalan lagi, kemudian ada lapangan, kemudian ingatan yang masa lalu kecil itu juga kemudian akan muncul lagi. Saya dulu ketika kecil pernah main bola di situ. Sehingga kemudian usia anak-anak itu adalah usia yang sangat menentukan, baik itu TK maupun SD. Para pemirsa Cahaya Kalbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Jadi setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam, dalam keadaan mengenal Allah. Karena ketika janin itu Allah kemudian mengambil saksi, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Maka kemudian orang tuanya lah itulah yang kemudian mempunyai peran yang sangat signifikan dalam pembentukan karakter anak. Nah, saya ambil satu hal saja karena memang kalau membahas secara keseluruhan terlalu panjang. Pendidikan di sekolah, terutama sekolah-sekolah Islam, itu adalah bagaimana kemudian menjaga fitrah anak itu. Di mana sekolah-sekolah Islam itu tidak hanya kemudian sekedar transfer of knowledge, akan tapi juga transfer of value. Value di sini adalah value religi, nilai-nilai agama yang kemudian berusaha ditanamkan kepada anak sehingga kemudian menjadi kepribadian bahkan karakter anak. Kita tahu bahwa perbuatan manakala berlanjut maka akan menjadi perilaku berlanjut dan lama-lama akan menjadi karakter anak. Maka kemudian di sekolah itu berusaha kemudian menanamkan itu. Salah satu diantaranya adalah kalau kita bahas tentang pokok ajaran Islam itu setidaknya ada akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah.
Bagaimana kemudian sekolah itu menanamkan akidah yang kuat kepada anak? Ini menjadi hal yang sangat penting. Karena apa? Karena kalau kita merujuk pada surat Luqman, itu pelajaran pertama itu adalah bagaimana menanamkan akidah kepada anak. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah itu adalah dosa yang amat sangat besar sekali. Maka kemudian sekolah mempunyai peran yang signifikan. Bagaimana kemudian menanamkan nilai akidah kepada anak, meyakini bahwa pencipta itu Allah, pemberi rizki, pendidik, pengatur, pemilik jagat raya ini Allah, yang mempunyai hukum di jagat raya ini Allah, dan yang kemudian pada puncaknya adalah yang disembah dan diataati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika pagi hari itu ada lafadz yang kemudian sering dibaca anak-anak, dilafatkan anak-anak, yang setiap hari, setiap pagi kemudian dibaca. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku ridho, aku rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad adalah nabi dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu setiap pagi kemudian dibaca anak-anak, sehingga harapannya itu kemudian terinternalisir pada diri anak, melembaga pada diri anak, sehingga keyakinan itu menjadi kokoh. Yang kedua yaitu tentang ibadah, khususnya adalah ibadah sholat. Di sekolah itu punya peran signifikan. Salat itu tidak hanya sekedar nyampaikan, salat itu diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, tidak bisa. Akan tapi bagaimana kemudian kita menyampaikan salat, menyampaikan tata cara salat, kemudian kita praktekkan, kemudian anak-anak berusaha untuk mencontoh, tapi jangan berhenti sampai di situ. Kita biasakan salat itu dalam kehidupan anak ketika di sekolah, sehingga kemudian harapannya menjadi karakter anak, sehingga nantinya ketika kemudian di keluarga atau di masyarakat jalan-jalan sama keluarga, kemudian ada adzan sholat, maka kemudian anak secara otomatis, Bapak Ibu kita berhenti dulu, kita sholat dulu. Itu artinya apa? Nilai itu sudah terinternalisir pada anak. Yang ketiga yaitu bagaimana penanaman akhlak, adab. Saya ambil contoh kecil, adab makan dan minum. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah bahwa ketika Ibnu Abbas itu mau mengacak-acak makanan, maka kemudian Rasulullah mengatakan, ya gulam, samillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalika. Wahai anak kecil, bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kanan dan makanlah dari yang dekat dari kamu. Sehingga dengan pembiasaan itu harapannya kemudian itu menjadi bekal anak nantinya. Ya, anak-anak boleh. Terima kasih. Perlu kita jeda. Siap. Untuk sebentar. Sangat menarik pemirsa tentang bagaimana membentuk karakter anak ini, dan insya Allah akan kita lanjutkan sesudah jeda berikut ini.